Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor Palahi, NIM 210130101009 dari kelas TI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang dual boot Windows dan Linux. Menurut pertemuan 11 tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mempraktikkan instalasi dual boot Windows dan Linux. Dual boot Windows dan Linux dual boot merupakan sebuah pembagian sistem operasi dalam satu komputer atau hard disk, di mana sebuah komputer ataupun laptop memiliki dua sistem operasi yang berbeda, misalkan PC atau laptop mempunyai sistem operasi Linux dan Windows. Kita bisa menginstal secara berdampingan dengan Windows tanpa mengganggu ataupun menghapus data yang sudah ada pada Windows. Cara seperti ini disebut dengan istilah dual boot atau dual booting. Penginstalan Linux dengan cara dual boot akan mempertahankan Windows dan data yang akan di dalamnya setelah install dual boot. Saat kita menghidupkan komputer, nanti akan muncul pilihan Linux atau Windows yang bisa kita pilih. Kelebihan dan kekurangan dual boot. Kelebihannya, 1. Bisa menjadi cadangan sistem operasi. Misal ada masalah pada OS yang kita gunakan, maka kita menggunakan OS yang satunya untuk mengoperasikan karena belum diperbaiki. Hemat biaya karena tidak harus membeli sebuah laptop atau menggunakan sistem operasi lain. 3. Penyesuaian pengguna. Setiap sistem operasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Misal menggunakan Windows untuk editing video, foto, dan menggunakan distro Debian untuk kebutuhan server, jaringan, dan sebagainya. 4. Mengurangi biaya hardware. Jadi tidak perlu membeli laptop hanya untuk operasi sistem karena satu laptop tersebut dapat menjalankan lebih dari satu sistem operasi. Kekurangannya, menghabiskan banyak kapasitas atau space. Ruang kosong pada hard disk tertentu dibutuhkan hanya untuk menginstal dua sistem operasi. Tidak mudah instalasinya, baik instalasi sistem operasi, driver, maupun konfigurasinya. Memakan ruang hard disk yang banyak. Kenapa mempertahankan Windows dengan cara dual boot? Ketika kita ingin menggunakan Linux sebagai primary OS untuk pekerjaan sehari-hari, terkadang kita terbentur dengan kebutuhan di mana kita memang memerlukan Windows untuk diinstal physical machine, bukan pada virtual machine. Walau Linux sudah berkembang serta dukungan virtual environment atau Wine yang memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa aplikasi Windows di Linux, namun ada hal tertentu yang memang hanya bisa berjalan optimal jika menggunakan Windows yang diinstal dengan physical machine. Contohnya aplikasi games yang ingin cheat, aplikasi game yang menggunakan anti-cheat atau game guard, skin code, and protect, dan kawan-kawannya tidak bisa dijalankan di virtual environment atau Wine atau QEMU. Aplikasi anti-cheat ini harus berjalan di kernel ring 0, berjalan di dasar sistem operasi. Jadi kita harus menggunakan sistem operasi Windows Physical Machine agar game bisa dijalankan. Aplikasi game dan hack grafik. Walau komunitas Linux terdapat open source driver untuk VGA card, dan vendor VGA juga membuat Profit driver, namun performa yang dihasilkan akan berbeda jika menggunakan Windows secara langsung disebabkan game yang dijalankan menggunakan virtual environment atau Wine menggunakan Linux serta mendukung teknologi VGA Fast-Track yang mengizinkan virtual machine QEMU untuk menggunakan physical VGA card yang terpasang pada komputer secara langsung untuk mendapatkan performa yang maksimal. Namun kita tidak semua model VGA mendukung physical VGA Fast-Track. Spek komputer terbatas. Untuk Linux mania yang mempunyai komputer dengan spek pas-pasan, dan jika menggunakan physical machine untuk menjalankan game secara berat akan menggunakan karena optimal. Pilihan dual boot menjadi pilihan tepat untuk bisa menggunakan aplikasi Windows dengan lancar tetap mempertahankan Linux. Penginstalan dual boot Windows bisa dilakukan setelah install Linux setelah install Windows.
Cara tersebut memasang, memang kita install Windows dulu, siapkan partisi untuk install Linux. Namun jika kita sudah terlanjur menginstal Linux, kita tetap bisa menginstal Windows di dual boot dengan Linux tanpa menghapus Linux. Dual boot dan Windows dan OS. Karena saya sudah pernah menginstal Windows pada VirtualBox pada pertemuan kedua, jadi sekarang langsung saja kita ke dual bootnya. Di sini saya sudah pernah menginstal Windows pada VirtualBox. Langsung saja kita masukkan ISO Pop OS-nya dulu di dalam SATA port 1 sini. Kita klik, lalu kita klik ini, lalu kita klik Lab and Apply. Jadi hasilnya seperti ini. Bertuliskan nama OS yang kita akan jalankan. Selanjutnya, ini adalah tampilan awalnya. Di sini kita akan pertama kita akan untuk memilih bahasanya, select language. Selanjutnya masih select language 2, kita pakai Englishnya kita pakai English yang United States. Selanjutnya kita akan memilih keyboard layoutnya. Di sini saya memilih keyboard yang US dengan layoutnya US. Selanjutnya kita di sini selanjutnya kita memilih tipe penginstalan. Ada clean install, yaitu kita menghapus semua file yang ada di VirtualBox di Windows 10-nya ini. Kalau kita klik ini, otomatis file Windows-nya akan hilang, tidak bisa dual boot. Jadi kita harus custom atau advance supaya file Windows-nya tetap ada. Nah, selanjutnya kita akan klik modify, muncul seperti ini. Kita klikkan allocated ini, lalu kita klik new. Kita buat partisi pertama 8 GB, yaitu Linux Web. Ini hitungannya 2 kali RAM. RAM VirtualBox saya menggunakan 4 GB, jadi saya buat 8. Selanjutnya sisanya kita buat out partition. Ini kita checklist keduanya yang kita buat tadi. Lanjut kita uninstall. Lanjut kita akan masukkan username dan nama kita. Lanjutnya passwordnya. Lanjut proses penginstalan, bisa di sini memproses 5-10 menit tergantung spek komputer kita. Jika sudah, langsung timbul running startup, setting up, kita restart device. Lanjut, nah ini adalah tampilan awal jika kita berhasil menginstal Pop OS-nya. Welcome. Kita klik next. Selanjutnya kita akan memilih typing layout-nya, kita pilih US. Lalu kita klik next. Selanjutnya privacy location service kita bisa di on atau off kan. Di sini saya on kan. Lalu kita klik next. Selanjutnya kita bisa connect online account, bisa ada Google, NetCloud, ada Facebook, Microsoft, Flickr, ada Polhot dan Microsoft Exchange. Bisa di skip kalau tidak mau sekarang, kita klik skip. Lalu kita pilih time zone. Di sini memilih time zone waktu kita. Di sini saya akan memilih waktu WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dengan kode UTC plus 08. Done. Sampai sini kita selesai menginstalnya. Berhasil. Ini adalah tampilan menu dan aplikasi yang telah diinstal pada Linux Pop OS. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.